Tengah adanya revisi yang harusnya berlaku ya Pak di Januari 2026 ini terkait dengan DHE, ini juga berjalan beriringan dengan B40. Nah, bagaimana Anda melihat kombinasi kebijakan ini terhadap mungkin keberlangsungan industri sawit? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini bisa berdampak apabila tadi saya sampaikan bahwa misalnya mereka tidak mencukupi untuk biaya operasional sehingga mereka menurunkan dengan mengurangi dosis pemupukan. Ini bisa menyebabkan tadi produksi tidak tercapai, artinya target produksi tidak tercapai. Yang terjadi adalah justru terjadi penurunan produksi. Nah, sementara dengan peningkatan bauran dari B40 misalnya ke B50, itu membutuhkan pasti menambah bahan bakunya. Diperkirakan sekitar naik kebutuhannya naik 3 juta ton kan begitu. Nah, ini akan berefek ke sana seperti itu. Nah, yang kedua adalah apabila nanti ini menjadi lebih mahal, kemudian kita juga menjual juga misalnya menaikkan harga juga sulit ya. Artinya yang terjadi bisa jadi malah justru mereka mungkin karena tidak mencukupi biaya operasional atau malah tertahan dengan tidak mencukupi, mereka akan mengurangi ekspornya kan begitu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Ini bisa akan berefek domino soalnya. Apalagi fleksibilitas ruang gerak perusahaan dalam pengelolaan arus kas ini juga semakin sempit ya Pak ya. Betul. Dan ini kan akan berlaku selama sekitar 1 tahun. Nah, ini mungkin antisipasi dari para pelaku usaha sendiri seperti apa Pak? Memang agak sulit. Satu-satunya jalan kalau misalnya memang itu ditahan 50%, dengan sedangkan udah pasti biaya untuk operational cost tidak mencukupi, mereka akan pinjam kan, akan pinjam ke bank. Kalau satu-satunya pasti ke bank karena kita ditahan dana tersebut di bank yang mana bisa dijadikan sebagai garansi atau mungkin untuk back to back garansi seperti itu. Jadi memang satu-satunya jalannya dengan pinjaman. Pinjaman tidak mungkin tidak ada bunga kan begitu. Nah, ini sebenarnya kita keberatannya hanya poin itu saja. Kalau yang lain untuk masalah harus ditempatkan di bank himbara dan itu sama sekali tidak keberatan. Tapi kalau masukan dari Gapki sendiri, kalaupun memang DHE ini diberlakukan, mungkin berapa persen atau jangka waktunya ini berapa lama Pak? Nah, itu bagus, pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya kita oke lah kalau memang tidak bisa harus ditahan, misalnya ditahan setahun, misalnya harus ditahan setahun. Nah, itu paling tidak 5-10% saja lah maksimum. 5-10%? Maksimum 10%. Mungkin kita masih bisa bernafas di situ. Artinya bahwa masih ada bisa lega lah untuk gerakan. Nah, tetapi kalau begitu 50% ya sangat berat untuk kita. Begitu. Apalagi tadi cadangan operasionalnya lebih dari 50% ya Pak untuk keberlangsungan industri ini. Betul. Nah, kalau tadi Anda katakan sebenarnya tidak ada isu terkait dengan penempatan di bank himbara. Tapi mungkin ada saran dari Gapki sendiri, apakah ada mekanisme lain Pak selain mungkin penempatan di himbara? Sebenarnya sekarang ini anggota Gapki memang terus terang untuk pembiayaan operasional tidak hanya di bank himbara. Di bank non himbara juga. Juga di bank asing yang ada di Indonesia. Itu seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin nanti yang akan bermasalah baru nanti adalah di bank-bank non himbara yang selama ini kita penempatan dananya di situ, pembiayaan ekspornya di situ, kemudian tiba-tiba mereka tidak ada penempatan lagi kan begitu. Nah, ini seperti itu. Nah, kalau memang bisa fleksibel, ya artinya bahwa tetap nanti seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan adanya sistem simodis dari Bank Indonesia tersebut bisa sangat dikontrol, sangat artinya apabila 3 bulan tidak masuk itu langsung diberi surat peringatan. Artinya walaupun di bank non himbara tetap posisi uang itu ada di falas itu ada di dalam Indonesia, negeri. Ya, kan bisa dimonitor juga ada di Indonesia begitu ya. Begitu. Dan kalau berbicara soal persaingan begitu Pak dengan berbagai kombinasi kebijakan yang mungkin memberatkan para pelaku usaha dalam negeri, apa sih Pak yang bisa dilakukan supaya industri sawit dalam negeri ini bisa kompetitif dengan negara tetangga, misalkan Malaysia yang merupakan produsen kelapa sawit terbesar juga di dunia? Sebenarnya kita butuh aturan-aturan yang lebih kondusif untuk mendukung industri sawit. Apapun sekarang industri sawit itu menopang ekonomi nasional yang luar biasa. Kita menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Ada 16 juta tenaga kerja yang ada di industri sawit.
Kemudian yang perlu diketahui, waktu terjadi COVID-19, justru industri sawit ini yang justru bukannya jatuh, dia yang bertahan justru memberikan devisa yang terbesar pada waktu itu. 39,2 miliar US dollar atau setara dengan lebih dari 600 triliun. Artinya luar biasa. Di mana industri lain itu terpapar, kita justru tidak. Justru kita bagus, bahkan kita tidak ada PHK di situ. Kemudian justru kita masih ada melakukan perekrutan tenaga kerja. Nah, ini jangan sampai dengan aturan-aturan yang tidak kondusif justru akan mengkerdilkan industri sawit begitu. Jangan sampai terulang dalam sejarah kita pernah menjadi eksportir terbesar kedua gula di dunia pada waktu itu. Sekarang kita menjadi importir yang sangat besar. Nah, ini yang harus hati-hati di situ. Nah, apabila terus kebijakan nanti tidak kondusif, ya bukannya tidak mungkin akan sejarah akan terulang kembali.